Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang selalu tercurah kepada kita sampai detik ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa saja yang Allah titipkan kepada kita, apapun bentuknya, dapat kita maksimalkan sebaik mungkin dalam rangka mencari bekal. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mulai dari terbangun tadi sampai kita duduk di masjid ini, insya Allah akan menjadi salah satu bekal terbaik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, adapun judul materi yang akan kita sampaikan dalam kesempatan subuh pagi ini, berhubung kita tengah berada di bulan Sya'ban, maka yang akan kita sampaikan adalah ada apa di dalam bulan Sya'ban. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bagi kita kaum muslim, bulan Sya'ban ini sangat penting. Pertama, keberadaannya bertetangga langsung dengan bulan yang kita tunggu-tunggu. Habis Sya'ban ini bulan apa lagi Bapak Ibu? Ramadan. Tidak lama itu. Sekarang saja sudah memasuki hari atau tanggal yang ke-12. Tidak terasa nanti tiba-tiba habis Sya'ban berjumpalah kita dengan bulan Ramadan. Acuan, tetap saja kita memohon kepada Allah. Bukan berarti karena tinggal menghitung hari lagi bertemu dengan Ramadan, sudah pasti kita dapat bersua dengan Ramadan tahun ini. Belum tentu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bulan ini juga bertetangga langsung dengan salah satu bulan haram, bulan terhormat, yaitu bulan Rajab. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena posisinya ini diapit oleh dua bulan yang memiliki nama besar. Sebelumnya bulan Rajab, ya, di samping dia termasuk salah satu dari 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Di dalam bulan Rajab kita umat Islam juga memperingati kegiatan Isra wal Mi'raj namanya. Ya, suatu peristiwa besar yang terjadi, yang dialami oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Ramadan semua umat Islam mengenal, mengetahui keutamaan, kemuliaan bulan ini. Lalu di tengah-tengah 2 bulan yang memiliki nama besar ini terletaklah bulan Sya'ban. Biasanya kalau ada sesuatu objek yang terletak di antara 2 yang besar, sering kealingan. Ya, tidak nampak benda itu. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di dalam bulan Sya'ban, beliau memiliki perhatian khusus dengan keberadaan bulan Sya'ban ini. Bentuk perhatian beliau adalah dengan memperbaiki
pada saat beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, seperti yang diungkapkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi itu berpuasa 1 bulan penuh hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian beliau memperbanyak berpuasa di bulan-bulan haram yang 4 yang kita sebutkan tadi. Lalu beliau hampir penuh berpuasa selama 1 bulan Sya'ban. Ya, kalau full bulan Ramadan, banyak puasa di bulan-bulan haram, hampir penuh sebulan bulan Sya'ban. Bahkan kata Aisyah, kana yasumuhu kullahu illa qalila. Kadang-kadang Nabi itu hampir-hampir mempuasakan seluruh Sya'ban, kecuali tinggal sedikit hari saja. Nah, ketika sahabat bertanya, kenapa Nabi banyak berpuasa hampir penuh selama bulan Sya'ban ini, barulah beliau menjawab, dzaka syahrun tughfarun nasu anhu. Ya, itulah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang, yang tidak diperhatikan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu jamaah, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan atau tidak peduli dengan keberadaan bulan Sya'ban, penting bagi kita punya pengetahuan. Ataupun selama ini kita sudah mengetahui, ya sifatnya kembali mengulang-ulang kaji. Ada apa sih yang terjadi di bulan Sya'ban ini sehingga kita harus memperhatikan keberadaan bulan Sya'ban. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau menulis kitab khusus membahas tentang keberadaan bulan Sya'ban. Judul kitabnya itu dibuat dalam bentuk pertanyaan, Madza fi Sya'ban? Ada apa dengan bulan Sya'ban? Lalu di dalam uraiannya setidaknya ada 4 hal penting yang terjadi di dalam bulan Sya'ban ini. Pertama adalah terjadinya perpindahan arah kiblat umat Islam. Itu peristiwa penting yang harus kita ingat yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Apa itu? Perpindahan arah kiblat. Bapak Ibu, kiblat kita saat ini arahnya menghadap kemana? Ka'bah. Ka'bah di mana? Mekah. Nah, jadi kita sholat ini bukan menghadap ke barat, tapi menghadap Ka'bah, karena Ka'bah merupakan kiblat umat Islam. Kebetulan saja posisi Ka'bah dari negara kita Indonesia ini arahnya mengarah ke barat. Andai posisi Ka'bah itu berada di arah timur, kita akan sholat menghadap matahari terbit. Ya, kalau saja misalkan ya posisi Ka'bah itu ada di timur negara kita. Kebetulan dia berada di arah barat negara kita, makanya posisi arah sholat kita itu menghadap barat. Sebenarnya kita menghadap Ka'bah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiblat umat Islam ini di dalam menjalankan sholat bukan hanya Ka'bah. Umat Islam ketika menjalankan sholat pernah pula berkiblat ke arah Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Bahkan umat Islam sholat menghadap ke arah Palestina selama kurang lebih 16 sampai 17 bulan lamanya. Jadi cerita singkatnya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah meninggalkan kota Mekah, berangkat ke Palestina, kebetulan di Palestina itu penduduknya didominasi kebanyakan para pengikut ahli kitab. Ya,
Ahlul kitab ini dari kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani. Ya, kalangan Yahudi, kalangan Nasrani. Dengan harapan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini memiliki simpati kepada Nabi dan sahabat-sahabat, maka Allah perintahkan ketika umat Islam ini sholat menghadap ke arah Palestina. Ya, kalau posisinya di Mekah, sholat menghadap ke Palestina, tentu keberadaan Mekah itu di belakangnya. Ya, Palestina menghadap ke arah timur sana. Kalau misalkan posisinya kita di Indonesia, ya, menghadap ke arah sana. Nah, selama 17 bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabat sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan tadinya supaya umat Islam, ahlul kitab ini tertarik dengan keberadaan umat Islam, justru yang didapat oleh Nabi adalah sebaliknya. Dapat cemoohan dari mereka-mereka, ya, orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Apa kata mereka? Tengoklah Nabi Muhammad itu, agamanya beda dengan agama kita, tapi kiblat ngikut kiblat agama kita. Nah, itu ungkapan mereka, cemoohan mereka kepada Rasulullah dan juga umat Islam. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya ungkapan-ungkapan ini, Nabi kurang suka, kurang nyaman kiblatnya itu menghadap ke Palestina. Nah, pada akhirnya Nabi sering menghadap arah langit, ya, menengadahkan wajah menghadap langit, ingin mendapat petunjuk yang sebenarnya Nabi itu kiblatnya kurang pas rasanya menghadap ke Palestina. Dan Allah tahu itu apa yang ada di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 17 bulan, lalu kemudian turunlah firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan Nabi Muhammad serta umat Islam ketika sholat agar menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ya Bapak Ibu, surah Al-Baqarah ayat 144 ini adalah perintah wahyu dari Allah yang memerintahkan Nabi kita Muhammad ketika sholat menghadap ke arah Masjidil Haram karena di sana terdapat Ka'bah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat ini turun, maka secara otomatis kiblat umat Islam dalam sholat tidak lagi menghadap Palestina, tetapi sudah menghadap Masjidil Haram yang di dalamnya itu terdapat Ka'bah Baitullah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak Ibu yang pernah umroh atau sudah menunaikan ibadah haji pasti tahu dengan Masjid Qiblataini. Ya, pernah itu mendengar, melihat langsung bahkan Masjid Qiblataini. Apa itu Masjid Qiblataini Bapak Ibu? Masjid dua kiblat. Ya, masjid dua kiblat. Kenapa masjid ini dinamakan dengan Masjid Dua Kiblat? Masjid ini sebenarnya terletak di perkampungan Bani Salamah, kurang lebih 6 atau 7 km dari Masjid Nabawi di kota Madinah. Namanya Masjid Qiblataini, Masjid Dua Kiblat. Nah, masjid ini tidak lepas dari peristiwa peralihan arah kiblat umat Islam dari Palestina menghadap ke Masjidil Haram.
Menurut suatu riwayat, ayat Al-Baqarah 144 ini turun sebelum sholat zuhur hari itu. Ketika Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat zuhur di Masjid Nabawi, arah kiblat tidak lagi menghadap Palestina, tapi sudah menghadap Masjidil Haram di kota Mekah. Tentu Masjid Palestina itu sudah dibelakangi, wajah menghadap ke arah Mekah. Ketika waktu asar, salah seorang sahabat yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, ada juga riwayat yang mengatakan yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi itu di waktu asar, hanya saja sholat asar sudah ditunaikan di Masjid Nabawi, beliau melakukan safar ya ke perkampungan Bani Salamah. Di sana belum dapat kabar arah kiblat itu sudah pindah menghadap Mekah. Ya, zaman dulu kan belum ada telepon, belum ada SMS, WhatsApp. Nah, kalau ada WhatsApp mungkin Nabi cukup pesan saja ke sahabat yang ada di perkampungan Bani Salamah. Kiblat kita tidak lagi menghadap Palestina, sudah menghadap Mekah. Itu kan belum ada SMS dan segala macam. Nah, kebetulan sahabat yang sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi sudah mengetahui arah kiblat menghadap ke Mekah, berjalan ke perkampungan Bani Salamah. Sampai di sana, sahabat-sahabat yang ada di perkampungan Bani Salamah sedang melaksanakan sholat asar. Kiblatnya masih menghadap Palestina. Dari halaman masjid, kalau masjid dulu kan tidak bertembok, tidak berdinding, gitu kan? Laki-laki yang sholat di masjid dengan Nabi tadi berteriak menyampaikan arah kiblat sudah berpindah menghadap ke Mekah. Terdengar oleh jamaah yang ada di dalam masjid itu. Di dalam sholat ini Bapak Ibu, tiba-tiba imam menghadapkan atau memutar arah 180 derajat, termasuk makmum-makmumnya semuanya balik kanan. Imamnya mutar balik, lalu berdiri di depan, di belakang imam tadinya kan, menghadap ke arah Mekah. Dengan demikian, yang arah Palestina tadi sudah di belakang. Ketika sholat itu, dalam melaksanakan sholat. Nah, itu sejarahnya kenapa masjid di perkampungan Bani Salamah itu dinamakan dengan Masjid Qiblataini. Apa itu artinya? Masjid dua kiblat. Karena dalam satu sholat arah kiblatnya dua, menghadap ke Palestina, menghadap ke Baitullah, kota Mekah. Bagi Bapak Ibu yang sudah haji, yang sudah umroh, tentu tahu itu Masjid Qiblataini. Nah, Bapak Ibu, turutnya perintah Allah agar merubah arah kiblat dari menghadap Baitul Maqdis Palestina ke menghadap Baitullah di kota Mekah, menurut ulama tafsir kebanyakan seperti yang diungkapkan oleh Imam At-Tabari, terjadi di dalam bulan Syawal. Nah, ini peristiwa besar sebenarnya ini. Arah kiblat berubah terjadi di bulan Syawal. Ini peristiwa besar pertama yang harus kita ingat ketika berada di bulan Syawal. Yang kedua, peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Syawal ini adalah turunnya ayat yang berisi perintah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bagi kami yang bapak-bapak ini, ibu-ibu, ayat ini hafal di luar kepala. Karena setiap khotib Jumat membaca khotib, terutama khotib kedua, pasti biasanya membawakan ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ini. Hafal kami ini. Isinya apa ini? Perintah Allah kepada kita agar bersolawat kepada Nabi. Allah kabarkan dulu, innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, para malaikatnya, bersolawat mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baru Allah mengajak kita orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman,
bersolawatlah kalian kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan perintah ini hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa iya Pak Ustaz? Baca salawat Nabi itu hukumnya wajib? Iya. Karena dia masuk dalam salah satu rangkaian pokok ibadah bersolat 5 waktu. Jadi Bapak Ibu, solat 5 waktu yang kita kerjakan itu ada yang namanya rukun. Rukun itu apa? Hal pokok. Dan jumlahnya kurang lebih 13 macam. Dari 13 itu para ulama mengelompokkan ada yang rukun qalbi, hati, ada yang rukun qauli, bacaan, ada yang rukun fi'li, gerakan. Nah, yang rukun qauli ini 5 macam. Pertama, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar. Bacaan Allahu akbar saat pertama kali takbir itu rukun itu. Tidak boleh kita diam saja. Niat misalkan usolli fardhas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Angkat tangan, bibir tertutup, terus Allahu akbarnya di mana? Dalam hati. Batal salatnya itu. Kenapa? Tidak mengucapkan. Ucapan itu ada di lidah, bibir bergerak. Kalau dalam hati artinya bisikan hati atau lintasan pikiran. Sementara ya takbiratul ihram itu letaknya di lisan. Dia masuk kepada rukun qauli yang wajib diucap. Allahu akbar. Bergerak bibir, lidah kita pun bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca sholawat Nabi sampai tahiyat akhir. Yang kelima mengucapkan salam pertama. Ini yang disebut dengan rukun qauli. Terus sisanya yang 12 macam bacaan-bacaan lagi termasuk hukumnya sunnah. Nah, poin kita sholawat Nabi di dalam sholat itu dimasukkan ke dalam hukum. Artinya apa itu? Wajib. Kalau tidak bersolawat saat tahiyat akhir, batal sholat kita. Tandanya apa? Tandanya bersolawat saat sholat itu hukumnya wajib. Bahkan Bapak Ibu, di kalangan orang-orang sufi, untung ada bacaan sholawat di dalam rangkaian ibadah sholat kita. Kalau tidak itu sholat kita ini cuma ngawang-ngawang saja, tidak sampai ke langit. Sholat ini kan mi'rajul mukmin, sarana untuk kita naik sampai ke Allah. Ini paling naiknya pikiran hati kita sampai ke Allah itu sampai di Allah. Nyambung itu pikiran hati kita dengan Allah. Baca doa iftitah, ya. Kemudian imam baca Al-Fatihah, mulai hati kita keluar dari masjid. Setengah Al-Fatihah sampai di gerbang masjid itu. Amin, sampai lampu merah. Kemudian imam baca surah, kebetulan panjang pula surat yang dibaca. Tambah lemak ayat sampai ke panorama. Nampaklah cabai, bawang merah, bawang putih. Sampailah harganya inilah naik dari 2023. Bahkan di Masjid Al-Huda ini. Berarti tidak naik itu. Artinya pikiran kita jalan-jalan ke pasar, pikiran kita kembali lagi ke rumah. Tidak mi'raj. Bagaimana pula diterima oleh Allah salat kita? Untung kata para ulama sufi ada bacaan sholawat Nabi. Berkah bacaan sholawat Nabi inilah yang mengantarkan ibadah salat kita naik sampai kepada Allah. Nah, itulah sebabnya kata Umar bin Khattab, doa itu kalau tidak diawali dengan sholawat Nabi, terkatung-katung antara langit dan bumi. Ya, doa seseorang mu'allaqun bainas samai wal ardi akan terkatung-katung antara langit dan bumi hatta yusalli ala Muhammad wa ali Muhammad, sebelum ia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu pentingnya bacaan sholawat. Nah, perintah bacaan sholawat itu wajib hukumnya di dalam sholat
5 kali sehari semalam. Kalau kita jadwalin waktu, tidak kurang kita dari 5 kali sehari semalam. Nah, kalau sholatnya ada tahiyat awalnya, tambah lagi ada tahiyat awalnya berselawat. Kalau kita mengerjakan sholat sunnah, tambah. Semakin banyak kita berselawat, semakin besar nanti kita mendapatkan syafaat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang Al-Ahzab 56 ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani turun di bulan Sya'ban. Ini peristiwa yang kedua, ini sangat besar, sangat bersejarah sekali, yang menjadi kenang-kenangan kita saat berada di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, kalau sejarah terjadi hanya masa lalu. Sejarah itu kan memang iktibarnya bisa kita ambil secara berulang-ulang. Tapi kalau kejadiannya tidak mungkin lagi ya arah kiblat itu putar lagi nanti. Ya, nah, karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian peristiwa yang ketiga, ini terjadi sejak bulan Sya'ban. Apa itu? Peristiwa dilaporkannya cacatan amal manusia selama dalam waktu 1 tahun belakang. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Nah, itulah alasan utama Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau memperbanyak puasa selain bulan Sya'ban." Kemudian beliau menjawab, "Yaitulah bulan yang banyak orang lalai, banyak orang tidak memperhatikannya. Padahal," kata Nabi, "turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Pada bulan inilah amalan manusia selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah. Bapak Ibu, kalau misalkan yang kerjanya itu di kantor, apalagi punya program pas akhir tahun sebelum penyampaian laporan pertanggungjawaban pekerjaan selama 1 tahun itu, tidak pacak tidur semingguan itu sebelum laporan disampaikan itu. Ngapa mikirkan laporan ini? Ada kekurangannya. Kekurangan, belum cukup bukti, belum segala macam, nyari itu ya lampiran-lampirannya gitu. Nah, sekarang laporan pekerjaan itu selama 1 tahun yang meriksa bukan BPK, bukan KPK. Gitu saja kalau sudah diperiksa BPK, apalagi KPK, itu sudah uring-uringan perasaan. Ini yang meriksa malaikat, nanti langsung disampaikan kepada Allah laporan pekerjaan kita selama 1 tahun. Gawe kita selama hidup 1 tahun itu 2 macam saja. Kalau tidak elok, buruk. Nah, pertanyaannya, apakah bisa menjamin pekerjaan selama 1 tahun itu elok kalau yang kita gawekan selama hidup ini? Tidak menjamin. Ada saja gawe-gawe yang tidak baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan, harus menjadi beban pikiran kita. Masa laporan kepada atasan saja berminggu-minggu kita mikirkan sebelum laporan itu diserahkan. Ini laporan pekerjaan masing-masing kita selama 1 tahun untuk disampaikan kepada Allah, tidak menjadi buah pikiran kita. Itulah sebabnya Nabi ini menjadi pikiran beratnya ketika berada bulan Sya'ban. Beliau tahu bulan ini amal ibadah kita disampaikan kepada Allah, maka Nabi berujar, "Itulah sebabnya saya banyak berpuasa bulan ini, amal dilaporkan, wa ana uhibbu ay yarfa'a amali wa ana shaim." Saya ingin saat amalan saya itu disampaikan kepada Allah, saya sedang dalam keadaan berpuasa. Sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, inilah rahasia. Tanggal berapa Ustaz laporan itu diserahkan? Rahasia. Kalau disampaikan tanggalnya misalkan tanggal malam nisfu Sya'ban, bisa kita siap-siap. Bisa jadi malam nisfu Sya'ban, bisa jadi pada hari nisfu Sya'ban, bisa jadi tanggal 7 Sya'ban, bisa jadi tanggal 29, bisa jadi akhir bulan, dirahasiakan. Sama cak malam Lailatul Qadar, yang jelas malam bulan Ramadan. Kapannya dirahasiakan. Begitu juga dengan amalan cacatan selama 1 tahun dilaporkan di bulan Sya'ban, tanggalnya dirahasiakan supaya menjadi perhatian kita, supaya menjadi pikiran kita untuk siap-siap. Persiapannya macam mana? Ya, persiapannya gampang ya. Kita koreksi dulu laporan itu.
terutama laporan-laporan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak baik. Ya, cara koreksinya kalau perbuatan tidak baik tentu dikoreksi dengan istighfar. Perbanyak kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini kalau ketidakbaikannya itu masih ditoleransi. Ada juga pekerjaan-pekerjaan ini yang tidak bisa dia ditoleransi, namanya dosa besar. Ya harus bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus menjadi perhatian kita bulan Sya'ban, amal kita dilaporkan. Kemudian yang terakhir yang harus menjadi perhatian kita di bulan Sya'ban ini ada apa? Ada malam nisfu Sya'ban. Sekarang 12. Jadi malam nisfu Sya'ban tahun ini Senin 13, Selasa 14, berarti 15-nya itu Rabu. Kalau malam berarti Selasa malam Rabu, malam nisfu Sya'ban. Ya, Selasa malam malam. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Ini juga merupakan waktu yang sangat istimewa. Walaupun ada di antara masyarakat Islam yang khilaf dalam masalah amalan-amalan malam nisfu Sya'ban. Tetapi terkait dengan keistimewaan malam nisfu Sya'ban hampir disepakati oleh para ulama karena memiliki dasar yang kuat. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan beliau menghukumnya hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqli'ullahu ta'ala ila jami'i khalqihi lailatan min nisfi Sya'ban." Allah akan memperhatikan ke seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian adakah di antara mereka pada malam nisfu Sya'ban itu yang memohon ampunan Allah, fayaghfirullahu li jami'i khalqihi, maka niscaya Allah akan mengampuni seluruh makhluk-makhluknya. Di riwayat yang lain, bahasa kita malam nisfu Sya'ban itu adalah bazarnya ampunan Allah. Allah mengampuni manusia pada malam nisfu Sya'ban itu jumlah yang mendapatkan ampunan melebihi dari banyaknya jumlah bulu domba. Saking banyaknya orang yang mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Tapi Bapak Ibu, ampunan ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Tidur terkelap habis isya sampai subuh, pagi-pagi lah bersih dari dosa, lemaknya. Ampunan ini diberikan bagi orang yang nyari, bagi orang-orang yang minta. Kalau minta dikasih, kalau nggak minta ya bukan cuma-cuma. Kalau cuma-cuma lemaknya, baiklah selama setahun, yang penting sebelum datang nisfu Sya'ban berdosa sebanyak-banyaknya, kelak malam nisfu Sya'ban diampuni juga. Mudah nih gitu yang menjalani hidup, menjalani agama. Tentu ampunan ini diberikan kepada orang-orang yang nyari. Fayaghfirullahi jami'i khalqi, Allah akan mengampuni orang-orang yang memohon ampunan pada dalam hal itu kecuali dua. Hati-hati, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam dua kelompok orang ini. Walaupun dia minta tidak dapat. Pertama, illa limusyrikin, untuk orang-orang yang berbuat syirik yang belum taubat dari kesyirikannya. Itu tidak dapat diampunkan. Kecuali dia telah bertaubat, minta ampun, insya Allah dikasih. Yang pertama ini mudah-mudahan jauh dari kita. Ya, selesai kita masalah syirik. Yang kedua, musyahid, orang yang masih bermusuhan, belum bermaaf-maafan, belum berdamai, termasuk permusuhannya itu antara laki bini. Kebetulan hari Selasa itu petangnya laki bini bertekar, berdendam, tidak sembunyian. Semalam-malam tidak sembunyian. Yang laki tidur di kamar sebelah, yang bini tidur di kamar samping. Apa bermusuhan? Belum bermaaf-maafan, rugilah. Malamnya sama-sama bangun, yang sholat tahajud minta ampun di malam nisfu Sya'ban, tidak dikasih sebelum mereka saling bermaaf. Hati-hati itu. Apalagi berselisihnya dengan orang lain. Nah, itulah dua kelompok ini saja yang terhalang mendapatkan firman Allah SWT. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah,
karena istimewanya malam nisfu Sya'ban ini, maka didapatilah amalan-amalan, walaupun mengatakan ini amalannya bukan dari salaf, tidak. Amalan-amalan menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini merupakan amalan ulama tabi'in Isya. Nah, makanya di sebagian tempat kita dulu, saya ketika di Pondok Pesantren Pancasila, ya, itu setiap malam nisfu Sya'ban habis maghrib kami biasanya yasinan, ya, membaca yasin 3 kali dengan niat pertama minta kepada Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur, itu niatnya baca surat yasin. Tidak lama sebenarnya, asal lancar si yasin itu Pak Imam, kalau lancar 15 menit selesai. Nah, kecuali nyangkut nggak bisa setengah jam. Iya, kalau jarang orang baca yasin nyangkut. Kalau gitu setiap Jumat lancar 15 menit. Nah, jadi pertama niatnya memohon kepada Allah agar dipanjangkan umur baca yasin. Kemudian yang kedua niatnya dia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala bala dan dilapangkan rezeki. Baca yasin. Kemudian yang ketiga niatnya memohon kepada Allah kalaupun kita nanti tiba ajal meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu ritual-ritual itu baik yang kita laksanakan. Boleh sama-sama, boleh sendiri-sendiri. Ustaz, tidak perlu baca yasin 3 kali itu. Cuma niat yang 3 tadi digabung saja sekali baca yasin, boleh itu. Ya boleh. Nah, kemudian malam nanti kita bangun, sholat tahajud, kemudian sholat hajat, sholat sunat taubat, lalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Nah, itulah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan ada apa di dalam bulan Sya'ban. Setidaknya ada 4 hal besar yang harus kita ingat kembali. Pertama, terjadi perpindahan arah kiblat dari menghadap Palestina menghadap Masjidil Haram Kota Mekah. Yang kedua, turunnya ayat selawat. Yang ketiga, cacatan laporan amal kita terjadi di bulan Sya'ban. Yang keempat, ada malam nisfu Sya'ban, insyaallah Selasa malam Rabu dalam minggu ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Waktu syuhur juga sudah tiba. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Semoga Allah berkahi kita di dalam bulan Sya'ban, disampaikan pula umur kita kepada bulan Ramadan. Amin. Agar mendapatkan berkah majelis, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah kita bermohon ampun. Billahi